Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai pertemuan di matematika epidemiologi dengan materi Kermack-McHenrich-Sir Epidemic Model ya. Nah, jadi kita akan berkenalan dulu dengan istilah-istilah yang digunakan dalam model epidemi. Nah, yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai kompartemen ya. Jadi kalau bahasa Inggris kita sebut sebagai kompartemen ya. Nah, ini adalah yang paling sederhana kita nyatakan sebagai model SI ya. SI dengan S-nya adalah individu yang susceptible atau rentan. Nah, susceptible di sini itu adalah sehat, tapi dia rentan atau punya potensi untuk tertular ya. Nah, sedangkan individu yang sudah membawa penyakit itu kita sebut sebagai individu yang terinfeksi atau kita nyatakan sebagai I ya, yang ini S. Oke, nah kalau misalkan I ini ada kontak dengan S, maka dia berpotensi untuk menularkan. Dan ketika misalkan S menjadi sakit, itu akan atau rantai penularannya akan terus bertambah. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga dari model SI ini akan kita kembangkan gitu ya, karena kalau sudah sakit biasanya itu akan ada kesembuhan. Jadi kita tambah dengan kompartemen R yaitu adalah recovered ya atau sembuh. Nah, R ini adalah transisi atau peralihan dari yang asalnya sakit menjadi sembuh ya. Nah, untuk selanjutnya akan ada total populasi. Nah, total populasi di sini karena kita nyatakan populasinya tertutup, jadi kita asumsikan populasi bersifat tertutup ya. Nah, artinya kalau tertutup di sini tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar. Jadi populasinya dipertahankan konstan. Nah, maka total populasi ini kita sebut sebagai N. Ya, jadi N ini adalah total populasi. Oke. Total populasi ya. Nah, total populasi ini berarti kan tadi ada 3 kompartemen ya yang kita punya. Maka N itu adalah penjumlahan dari setiap kompartemennya atau S ditambah I ditambah R. Nah, biasanya untuk memudahkan gitu ya, apa yang terjadi di setiap kompartemen kita gambarkan dengan yang disebut sebagai diagram ya, atau boleh kita sebut sebagai flowchart ya. Biasanya saya menyebut dengan diagram interaksi atau diagram kompartemen juga boleh ya, karena isinya adalah kompartemen yang terlibat. Nah, di sini kita nyatakan S, I, dan R, kemudian ini ada panah-panah ya. Nah, panah-panah ini adalah menyatakan interaksi di antara kompartemen. Misalkan S tadi berinteraksi dengan I, maka kita akan nyatakan dengan anak panah bahwa S ini berinteraksi dengan I. Tapi di sini akan ada anak panah yang masuk ke I. Kenapa di sini arahnya masuk? Karena ketika S tertular oleh I, S ini menjadi sakit kan. Maka yang asalnya populasinya misalkan banyak yang sehat, karena tertular jadi malah banyak yang sakit, maka akan ada yang berpindah dari S ke I ya, yang berpindahnya dipengaruhi oleh beta ya. Jadi beta itu bisa kita nyatakan sebagai parameter yang parameter infeksi gitu ya. Oke, kemudian yang I ini setelah I kan dia akan sembuh ya. Nah, dia juga yang I ini setelah tadi asalnya banyak yang sakit, kemudian ketika sembuh itu akan mengurangi kompartemen I, tapi akan menambah kompartemen yang sembuh gitu ya. Jadi ini tolong bedakan yang S dengan R ya. Kalau yang ini sehat tapi rentan, kalau yang R ini dia jika dan hanya jika dia telah melewati fase sakit ya. Jadi di sini kita sebut sebagai alfanya itu adalah parameter kesembuhan ya, seperti itu. Nah, kalau secara grafik ya, ini kita lihat yang I ini
ada kalanya dia menurun. Jadi kalau misalkan sudah menurun, ini udah fasenya udah mau menuju sembuh ya populasinya. Tapi kalau misalkan di awal-awal infeksi biasanya dia naik dulu ya. Jadi ini sangat relate dengan kita ya sedang pandemi. Jadi awalnya naik dulu, ini berarti banyak yang sakitnya ya, karena ini banyak yang sakitnya, kemudian ini di puncak. Nah, setelah banyak yang sembuh, ini kalau misalkan kita gambarkan R-nya ya terhadap T. Nah, ketika posisi di sini, ketika posisinya udah mulai menurun, ini R malah naik. Nah, gitu. Ya. Jadi kebalikannya ya. Gitu. Dan kalau misalkan ketika yang di sini ya, misalkan ketika fase ini pasti kalau saya gambarkan S-nya ST, ini S-nya malah turun. Nah, S turun, yang I naik. Tapi ketika I turun, R yang naik. Ya, begitu. Nah, selanjutnya ada beberapa asumsi yang harus kita perhatikan ya, karena kita ini modelnya sederhana, sedangkan di lapangan itu sangat kompleks, maka kita perlu batasi atau perlu sederhanakan dengan beberapa asumsi, namun tidak menghilangkan esensi dari kasus di lapangan gitu ya. Nah, asumsinya yang pertama itu ada yang kita sebut sebagai CN. CN ini adalah jumlah kontak per unit waktu. Jadi pasti tadi ya, S dengan I itu kan dia ada kontak. Nah, kontaknya itu berapa? Kita hitung. Ya, jadi CN adalah jumlah kontak per unit waktu. Nah, sekarang kita asumsikan bahwa kontaknya ini adalah proporsional terhadap total populasi. Ya, jadi kalau misalkan populasinya besar, maka kontaknya akan banyak. Kalau populasinya kecil, kontaknya juga akan sedikit. Seperti itu, ya. Nah, dengan C-nya, kalau ini kan kalau misalkan CN ya, perkalian C dengan N. Kalau misalkan C-nya saja, itu adalah laju kontak. Laju kontak. Tapi kalau misalkan CN, ini adalah jumlah kontak. Beda ya, jumlah dengan Oke, ini jumlah kontak. Oke, nah kemudian yang ini adalah S per N. Dia adalah peluang kontak dengan yang susceptible atau dengan S. Ya, sehingga kalau kita kalikan nih jumlah kontak ya CN/SN gitu ya, dia adalah jumlah kontak dengan antara susceptible dengan satu individu yang terinfeksi pada satuan waktu ya. Oke, jadi di sini jumlah kontak orang yang rentan dengan satu yang terinfeksi per satuan waktu ya, gitu. Nah, P-nya ini nanti di sini ya akan ada P. P ini peluang ya, peluang sukses. Saya nyatakan gitu aja, peluang sukses kontak atau peluang kontak sukses ya, peluang kontak sukses. Kenapa saya sebut kontak sukses? Karena tidak selalu yang kontak itu akan menyebabkan penyakit atau akan jadi tertular gitu ya. Bisa aja dia kontak suksesnya itu dari misalkan dari 10 itu yang berhasil hanya 2 misalkan gitu ya. Nah, maka ketika kita kalikan P dikali C kali S adalah jumlah individu yang susceptible menjadi infeksi gitu ya. Kenapa menjadi infeksi? Karena di sini tadi yang menjadi menjadi infeksi. Karena tadi ya di sini sudah kita kalikan P. Jadi tidak serta-merta ketika kontak langsung terinfeksi. Ya. Nah, oleh karena itu ada di sini kita sebut sebagai beta, di mana betanya ini adalah P kali C.
ya. Beta ini adalah tadi ya. Jadi ketika S dengan I jadi operasinya perkalian, ada SI, dia merupakan kontak. Kontak susceptible dengan infected ini dipengaruhi dengan beta, dimana betanya ini adalah P kali C. Jadi bisa ini ya, kalau didetailkan PC SI gitu ya. Betanya ini adalah tadi laju ya, jadinya laju infeksi. Beda ya, ini laju kontak, kalau ini laju infeksi. Nah, selanjutnya ini ada yang kita sebut sebagai transmission rate constant. Jadi yang ini boleh kita sebut sebagai konstanta laju transmisi ya, atau laju infeksi. Ya, ini sudah saya sebut. Nah, selanjutnya itu tadi untuk yang kontak antara S dengan I ya. Nah, sekarang ada lagi tadi alfa. Alfa ini kita sebut sebagai laju kesembuhan ya. Oke, laju sembuh. Nah, ketika alfa ini dia operasinya perkalian dengan I, maka adalah laju kesembuhan pada populasi I ya. Gitu. Jadi jumlah di sininya ya. Jadi kalau alfa I dia adalah jumlah orang yang terinfeksi menjadi sembuh. Menjadi sembuh per waktu ya. Gitu. Nah, jadi secara umum kita nyatakan model ini sebagai SIR ya. Nah, kalau dilihat dari ruas kanannya ini pasti S menurun ya. S menurun, kemudian I itu awalnya pasti naik dulu, terus dia turun ya. Dan ini dan ini R pasti naik. Betul ya? Jadi kalau yang S turun, kenapa? Karena kan asalnya yang banyak nih, asalnya populasinya kan nggak ada penyakit, semuanya sehat. Terus ketika ada penyakit, maka satu persatu kan orangnya pindah, jadi infeksi ya. Nah, berarti kalau misalkan ada yang pindah, dia asalnya pasti naik CI-nya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena ada yang sembuh, dia pasti berangsur menurun ya. Dan ketika proses menurunnya ini, yang akan naik adalah si R. Begitu ya. Nah, sekarang akan saya rangkum dalam tabel berikut ya. Jadi kalau misalkan di sini tadi berhubungan dengan waktu, maka kita perlu menyatakan satuannya ya. Jadi SIR itu adalah satuannya jumlah ya, number. Jumlah orang atau jumlah individu. Sedangkan beta atau itu tadi sama dengan P dikali C itu satuannya 1 per jumlah orang kali waktu. Dan C juga sama ya. Nah, ini P tadi kan itu peluang. Dia tanpa satuan. Ya, jadi kalau misalkan di sini P ya, P itu satuannya tidak ada gitu ya. Bisa di strip saja. Kalau misalkan C tadi ini ya, maka kalau misalkan ini ruas kiri sama ruas kanan, karena dia kan beta sama dengan PC itu satuannya harus sama ya. Nah, CN ini adalah 1 per unit waktu, kemudian alfa juga 1 per unit waktu, dan AI adalah tadi karena ini udah nyambung ke I ya, maka udah jadi kayak jumlah atau di sini orang ya, jumlah orang per waktu gitu ya. Nah, kita masuk ke SIR model dari perspektif matematika ya, atau dari formula. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah lim T menuju tak hingga. Kenapa di sini lim T? Karena kan kalau kita gambarkan ini T, ini S, berarti kan ini T-nya bergerak ya. T-nya bergerak. Nah, sampai ke tak hingga ya, tapi tak hingga ini kita harus batasi bahwa dia terbatas ya waktunya. Nah, sekarang kalau misalkan lim ini dia harusnya kan akan jadi
S tahingga. Betul nggak? Karena dia cenderung harusnya ini ya, naik gitu ya. Nah, kalau misalkan sebentar. Oke, S ini justru turun ya. Dia turun, tapi karena kita nilainya nggak tahu ya, tadi sesuai dengan ini ya, dia turun. Nah, kita nyatakan sebagai S tahingga aja. Nah, R juga, kalau R dia selalu naik ya, jadi kita juga nggak tahu ya, dia kalau misalkan T-nya kita jalankan menuju tahingga, dia akan jadi R tahingga. Nah, kemudian karena tadi kan si S itu turun, kemudian R naik, berarti kan yang ini tuh dia akan ada terjadi, jadi yang akan terinfeksi kalau misalkan si I aksennya lebih dari 0. Betul ya? Karena kalau misalkan sama dengan 0 berarti nggak ada infeksinya. Kalau misalkan udah ada satu aja, terus dia menularkan, ya udah dia pasti bakal terjadi epidemi gitu ya. Epidemi. Maka yang di sini, yang ini adalah tadi kan, coba kita lihat ya, ruas kanan ini kan seperti ini. Nah, ruas kanannya itu akan mulai terjadi penularan ya atau epidemi ketika beta S min alfa I lebih dari 0 ya. Nah, ini berarti first start ya. Jadi awalnya akan terjadi penularan kalau misalkan ininya kita tambahkan ya di inisial kondisinya memang udah ada penyakit. Jadi beta S0 min alfa I0 lebih dari 0 ya. Nah, atau boleh juga kita buat seperti ini ya, dan ini akan menjadikan outbreak atau wabah ya, atau epidemi. Nah, sekarang untuk yang S dan R kita nyatakan DS, DR, berarti kan tadi DS-nya ya, DS-nya DSDT-nya min IS beta IS, kemudian DR DT-nya sama dengan alfa I gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini kita nyatakan kalau misalkan I-nya ini dengan ini ya, gitu. Maka itu akan terbentuk seperti ini. Ya. Nah, kita gunakan separasi variabel ya di sini, jadi yang S-nya ke sini. Jadi DS S, kemudian yang di sininya min beta per alfa DR. Ya. Nah, dengan separasi variabel nanti menghasilkan ini ya. Oke. Dan itu adalah final size atau jumlah terakhir gitulah ya yang di populasi tersebut. Jadi di situ menandakan kayak akhir dari epidemi ya. Nah, sebetulnya nggak berakhir juga karena kan semuanya memang sudah terinfeksi dan sekarang imun ya karena udah terinfeksi. Jadi ini sangat relate dengan kondisi kita sekarang ya. Nah, sekarang untuk yang I. Untuk yang I, dia kalau misalkan mau kita nyatakan, berarti I ini kalau epideminya berakhir, itu kalau misalkan kita limitkan I-nya, kemudian dia jadi I tahingga. Ya. Nah, I-nya ini harus 0, I tahingganya. Jadi I tahingga kan asalnya ya. Kemudian I tahingganya ini kan tadinya naik nih. Ya, kalau secara grafik kan asalnya naik. Terus dia harus jadi 0. Ya. Nah, maka di sini itu mulai berakhir si pandeminya atau epideminya ya. Maka I tahingganya harus sama dengan 0. Jadi di sini waktunya jalan ketika T-nya menuju tahingga, dia harus 0. Gitu ya. Nah, ini kita jalankan dari yang tadi ya.
yang 21. Sebentar. Ya. Oke, kita jalankan ya persamaan ini. Kemudian yang ini kan S bintangnya, berarti kan kalau dia batasnya dari 0 sampai ini ya, berarti kan yang pertama S tak hingga kurangi S0. Yang ini kita bisa keluarkan ya tanda negatifnya, berarti kan jadinya kayak gini ya, atau dikali tanda negatif kedua ruas ya. Kemudian yang ini tetap jadi seperti ini. Yang ini kan S-nya tadi bakal jadi S tak hingga ya. Yang ini ya, berarti dia nyatu sama beta. Nah, I-nya ini kita harus jadikan dia 0 ya. Nah, maka maka tadi I-nya ini dia integrable ya. Dia dapat diintegralkan dari 0 sampai tak hingga. Maka lim ininya adalah 0. Selanjutnya, nah untuk menyelesaikan sistemnya seperti apa sih? Untuk menyelesaikan sistem sebetulnya yang lebih sederhana ini bisa kalian nyatakan ini sama dengan kan 0. Ini sama dengan kan 0 ya. Kenapa kita nggak ikut sertakan si R? Karena R itu nanti bisa diperoleh dari ini ya, N kurangi S kurangi I. Jadi kita kerja di S dan I dulu saja ya. Nah kalau di sini caranya dia dibagi ya, dibagi. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman disama dengan kan 0, kemudian nanti di substitusi hasilnya ya, itu juga boleh ya. Ini dengan cara membagi, maka kita nyatakan I aksen per S aksen ya, atau ini DIDT per DSDT, jadinya seperti ini. Kemudian dengan separasi variabel ya, maka kita nyatakan jadi seperti ini ya, PDB. Nah, lalu hasilnya ini akan jadi seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan ini kita kalikan, ini kan bakal jadi kayak ada min S aksen ya, diintegralkan jadi min S, kemudian ini kan karena S-nya di bawah ya, di penyebut, berarti kan bakal jadi kayak len S gitu ya. Dan ini C-nya kan karena integralnya tak tentu ya, jadi ini kita integralkan kedua ruas gitu ya. Nah, ini hasilnya akan jadi seperti ini ya. Kalau kita pindah ruaskan nih, jadi yang di ruas kanan tinggal C aja ya. Nah, pada kondisi awal berarti kan semuanya I0 S0 gitu ya. Nah, ini harus tadi kalau misalkan kita pengenkan I menuju tak hingga juga kan 0 ya. Kemudian S tak hingga itu adalah lim T menuju tak hingga dari S gitu ya. Nah, maka kita nyatakan nih jadinya seperti ini ya, gitu. Nah, setelah itu tadi ini kalau I tak hingga ini 0 ya, jadi sebetulnya ini di ruas kanan ada I tak hingga, tapi berhubung I tak hingganya sama dengan 0, maka tinggal ini aja ruas kanan ya, gitu. Nah, kita operasikan aja yang di sini, atur-atur ya. Jadi misalkan yang ada lennya kita ke ruas kanan semua, jadi sisanya tinggal ini ya. Maka yang kita cari adalah alfa per betanya ya, atau boleh nanti disesuaikan dengan yang di atas ya. Yang di atas tuh di sini sebentar, belum ada ya. Oke, kita mau cari tahu nih si beta per alfanya ya. Kalau beta per alfa maka jadinya seperti ini. Nah, ini ada yang ini ya sifatnya, berarti tadi kan S yang tak hingga itu pasti kurang dari S0 ya, karena S0 nya banyak, pasti S yang ini tinggal sisanya aja kan di populasi, apalagi kalau ditambahin 0 ya, berarti pasti dia lebih sedikit gitu ya dari penjumlahan ini. Maka yang ini kan pastinya dia positif ya. Kemudian ini juga kalau misalkan yang ini
Ini S hingga S0-nya. Learn ya. Nah, ini tuh akan menyatakan, sebentar. Nah, ini tuh akan menyatakan bahwa si S ya, S-nya sama dengan alfa per beta. Ya. Oke. Kemudian dengan substitusi ya, S ini akan menjadi seperti ini ya. Dan I max-nya ini kita pakai yang semuanya kita substitusi aja ya. Ya, jadi yang ada S-nya gitu. Kita substitusi pakai alfa per beta. Gitu ya. Nah, ini adalah I maksimum dari epidemi yang kita punya. Ya, jadi kalau mau mencari nilai atau jumlah I yang maksimum berapa sih? Nah, kita hitung pakai ini. Gitu ya, untuk model yang sederhana tadi. Oke, nah sekian ya untuk materi pertama. Kita akan diskusi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.